Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review skripsi kami yang mana melengkapi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Ani Farida, MSI. Sebelumnya, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Maya Sari. Yang kedua, Fioni Syahdiva. Yang ketiga, Rigo Erlangga. Dan yang keempat, Ratu Meliza. Baiklah, tidak memperpanjang salam saya. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi pertama yang akan dibacakan oleh Rigo Erlangga. Kepada Rigo Erlangga dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja. Pertama yaitu materi skripsi 1, judulnya efektivitas eketogenin pada daun sirsa terhadap kesehatan. Penulis Evangelita Cleopatra Tamerska Nababan. Next. Selanjutnya itu pertama bab 1 yaitu latar belakang. Penggunaan bahan bioaktif dari isolasi bahan alam terus dikembangkan sampai saat ini karena sifatnya yang renewable, mudah terdekomposisi dan dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Sedangkan bahan sintesis dapat tertinggal atau menjadi residu yang berbahaya bagi tubuh. Hal ini menyebabkan pelacakan senyawa-senyawa anti kanker dari bahan alam. Banyak dilakukan untuk mendapatkan senyawa yang berpotensi sebagai anti kanker. Baru dari strategi mengembangkan kemoterapi. Jika ada beberapa orang yang takut akan operasi tersebut, janganlah khawatir, karena ada obat herbal yang dapat menghambat penyakit kanker dan tumor, yaitu tuntirsa. Untuk kelebihan latar belakang itu, pada bagian latar belakang sudah jelas dan dapat dipahami. Untuk kekurangan, penulisan kata dan tanda baca masih kurang tepat. Nah, lanjut. Untuk tujuan penulisan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui sifat dan struktur kimia aketogenin dan cara pemanfaatan daun sirsa, lalu mengetahui efek fisiologis aketogenin bagi tubuh. Kelebihannya, tujuan penelitian sangat jelas, dapat dipahami, dan sesuai dengan judul penelitian. Untuk kekurangan tidak ada. Lanjut. Yang bab kedua yaitu pembahasan. Pada bagian pembahasan sudah sesuai dan berhubungan dengan judul skripsi, penulisan sudah cukup baik dan mudah dipahami, dan pembahasan ini tercantum mengenai kandungan daun sirsa, senyawa aketogenin, dan efek fisiologis aketogenin bagi kesehatan, sehingga pembaca mengetahui cara yang efektif untuk menghambat pengembangan sel kanker dengan menggunakan khasiat dari daun sirsa. Lanjut. Yang bab ketiga yaitu jenis penelitian. Penelitian ini untuk mengetahui manfaat daun sirsa untuk kesehatan. Daun sirsa ini sering digunakan obat herbal untuk mencegah penyakit kanker kering. Bukan itu saja, daun sirsa banyak manfaatnya untuk mencegah penyakit lainnya seperti obat asam urat, mengobati rematik, mengatasi diabetes, mengobati bisul. Dan kita pun dianjurkan untuk minum daun sirsa maupun buah sirsa agar menghindarkan penyakit ini. Tempat dan waktu penelitian yaitu jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Undaya
Undayana tahun 2016. Next. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Rigo untuk pembacaan skripsi pertamanya. Selanjutnya untuk pembacaan skripsi kedua yang akan dibacakan oleh Fioni Sadifa. Kepada Fioni dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dengan judul Skripsi Pengaruh Pemberian Sari Kacang Kedelai Hitam terhadap penurunan kadar kolesterol dan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Pakam. Penulisnya yaitu Hewermi Loi. Bagian bab satunya yaitu latar belakang. Peneliti menyampaikan begitu banyak penduduk yang mengidap penyakit yang berbahaya, seperti hipertensi, kolesterol, jantung, dan penyakit yang mematikan lainnya. Penyakit tersebut disebabkan oleh pola makan dan asupan. Untuk mencegahnya yaitu dengan memperhatikan dan mengganti asupan agar tidak terjadi akibat yang fatal. Salah satunya menggunakan sari kacang kedelai hitam dalam makanan. Hal ini dilakukan karena kandungan senyawa bioaktif dalam kedelai seperti isoflavon dan antosianin dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah melalui mekanisme pengaturan metabolisme kolesterol, yaitu dengan meningkatkan sekresi asam empedu, menurunkan absorpsi kolesterol di usus halus, dan berperan sebagai antioksidan eksogen. Kelebihan latar belakang ini yaitu yang disampaikan oleh penulis sudah jelas dan berkaitan dengan judul penelitian. Kekurangannya ialah dalam penempatan kata dan kalimat masih kurang tepat. Selanjutnya yaitu bagian tujuan penulisan. Tujuan penulisan peneliti ini ialah untuk menilai kadar kolesterol dan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Pakam sebelum dan sesudah pemberian sari kacang kedelai hitam. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh pemberian sari kacang kedelai hitam terhadap penurunan kadar kolesterol dan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Pakam. Kelebihan dari tujuan penulisan ini yaitu dalam tujuan penelitian ini sudah jelas berkaitan dengan judul penelitian dan penulisannya sudah mudah dimengerti. Kekurangannya tidak ada. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fioni. Untuk pembacaan bab 2-nya, yang mana yang akan dibacakan oleh Ratu Meliza. Kepada Ratu Meliza dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan bacaan yang dari Saudari Pio, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuis eksperimen dengan rancangan pre and probe test dan on group untuk mengetahui perbedaan kadar kolesterol dan tekanan darah sebelum dan sesudah investasi pada penderita hipertensi dan wilayah kerja Puskesmas Lubuk Pakam. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Pakam, Desa Jatisari, Petapahan, Syahmat. Adapun penjajakan lokasi serta izin penelitian dilakukan pada bulan November 2017. Pengembalian data dilakukan pada tanggal 5 Juni 27 Juni 2018. Baik, bab 3-nya, yang C, jenis dan cara pengumpulan data. Data primer meliputi data identitas, data kolesterol, dan data tekanan. Data sekunder diperoleh berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari Dinas Kesehatan, yakni gambaran umum lokasi penelitian ini di wilayah pekerjaan Puskesmas Lubuk Pakam. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data, identitas sampel dan responden diperiksa dilengkapi dan program komputer, dan kadar kolesterol dikategorikan normal 200 di dalam tinggi 240. Dianalisis data dalam penelitian yaitu analisis
unifasiat, dan analisis bifanat. Skripsi 3 yaitu judul skripsi pengaruh substitusi tepung bawang putih dalam pembuatan cookies tepung gaplek sebagai makanan fungsional. Penulis yaitu Lenalul Mukaromah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih Ratu. Untuk pembacaan bab 1 ini, skripsi 3, yang mana yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang bab 1, latar belakang. Tepung geplek memiliki kandungan protein dan serat yang sangat rendah, sehingga perlu ditambahkan bahan pangan lain untuk menghasilkan komposisi yang tidak mengubah karakteristik produk. Upaya meningkatkan nilai gizi cookies tepung gaplek yaitu dengan mensubstitusikan tepung bawang putih yang memiliki kandungan gizi yang sangat cukup tinggi. Mengandung sejumlah komponen kimia yang diperlukan untuk hidup manusia berupa protein, karbohidrat, dan lemak. Hal ini berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, serta kelangsungan hidupnya. Untuk kelebihannya, di mana dari latar belakang ini dapat diketahui dan dipahami secara baik bagi para pembaca dengan bahasa yang bagus dan mudah dimengerti. Untuk kekurangannya, di beberapa paragraf tidak terdapat spasi, adanya penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Next, rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti membuat cookies tepung gaplek substitusi tepung bawang putih sebagai makanan fungsional sebesar 10%, 15%, dan 20%. Bagaimana pengaruh substitusi tepung bawang putih terhadap kualitas organoleptik cookies tepung gaplek dilihat dari indikator warna, rasa, aroma, dan tekstur, serta bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap cookies tepung gaplek substitusi tepung bawang putih. Yang berikutnya tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung bawang putih terhadap kualitas organoleptik cookies tepung gaplek. Dilihat dari indikator warna, rasa, aroma, dan tekstur. Lalu mengetahui hasil terbaik cookies tepung gaplek substitusi tepung bawang putih tersebut. Next. Yang bab 2, landasan teori. Dalam pembahasan penelitian ini sudah sesuai dengan dan menarik untuk dapat dijadikan motivasi bagi para pembaca, serta sesuai isinya dengan judul penelitian yang diangkat. Bab 2 ini mencangkup tentang tinjauan umum tentang bawang putih, pengertian makanan fungsional, tinjauan tentang gaplek, tinjauan tentang tepung gaplek, tinjauan umum tentang cookies, dan kerangka berpikir. Yang bab 3, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah cookies tepung gaplek substitusi tepung bawang putih. Untuk variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu. Variabel bebas dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas cookies tepung gaplek substitusi tepung bawang putih dengan indikator warna, rasa, aroma, dan tekstur dari kesukaan masyarakat. Yang C, metode eksperimen. Dalam metode eksperimen merupakan cara atau langkah-langkah yang
ditempuh dalam melakukan penelitian secara sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Desain eksperimen. Desain eksperimen merupakan langkah-langkah lengkap yang ditentukan sebelum eksperimen dilakukan agar sistematis dan berencana. Desain dalam penelitian ini adalah desain acak sempurna, di mana semua perlakuan dilakukan sepenuhnya secara acak terhadap unit eksperimen atau sebaiknya. Pada bab 3 ini terdapat keterkaitan dengan judul penelitian dan dijelaskan prosedur dalam melaksanakan eksperimen tersebut. Baiklah, kami dari kelompok hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 menutup presentasi kami mengenai review 3 skripsi yang kami teliti. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.